Sekarang kita melanjutkan pembahasan yang minggu lalu, Senin lalu di rumah, tentang keutamaan berharap kepada Gusti Allah. Ya, keutamaannya berharap. Yang hadis pertama itu disebutkan bahwa dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa Nabi Muhammad mengatakan, bersabda, Allah mengatakan, saya, ya ini halaman 225 paling atas. Halaman 225 paling atas. Saya tergantung hamba saya. Bagaimana berprasangka kepada saya, tergantung hamba ini. Kena coba, saya yakin ini baik. Insya Allah jadi baik. Ada yang hilang, oh insya Allah diganti yang lebih baik. Insya Allah diganti lebih baik. Kata Allah, Allah itu tergantung hambanya. Dia nyangka gimana sama Allah. Kalau dia nyangka baik, ya dapat baik. Seperti contohnya dulu ini, siapa jenis? Antum mungkin yang daerah Purwodadi kenal sama Ustadz Ahmari almarhum. Tahu ya? Ya. Ustadz Ahmari itu Sohibul El Sape. Ya. Dari Jokonya itu sudah sering antar ayah saya. Dari saya kecil, dia sudah Joko. Ngurusi madrasah dan lain sebagainya. Satu ketika anaknya itu kehilangan sepeda motornya yang mahal. Ya, kehilangan sepeda motornya yang mahal. Terus dia bilang sama saya, "Beb, doakan Beb." Habis kena musibah, Beb. Lu ya apa? Sepeda motor anak saya hilang. Masya Allah. Beb, mungkin sama Allah mau diganti kijang, Beb. Oh ya mungkin. Ngakak kita. Subhanallah, dapat 1 bulan dapat kijang. Ya. Padahal mobilnya dulu El Sape welek. Ya mungkin karena husnudzannya dia sama Allah. Dapat mobil, mungkin masih ada mobilnya sekarang. Beb, yang dulu iya Pak, aduh aku tak tapi jauh saya hilang dulu. Saya kepingin dapat tapi tidak pakai hilang. Itu tergantung hamba kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang kena cobaan, itu kalau dia menjadikannya itu momen dia berprasangka baik kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan, setelah dia kehilangan, dia akan diberi sesuai dengan yang dia harapkan kepada Allah. Satu orang meninggalkan pekerjaan yang haram, entah itu riba, entah itu kerja di bank, ya, yakin, insya Allah. Loh kan kalau dilihat kan takut biasanya orang. Saya kan kerja apa? Mari ini mangan apa anak bojoku. Insya Allah husnudzon akan diberi oleh Allah. Jelas ya? Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan saya akan bersama dengan dia kalau dia nyebut saya. Oke? Dan Allah itu lebih senang nerima hambanya tobat daripada seseorang yang kehilangan onta atau kuda atau himarnya dengan perbekalannya di padang pasir kemudian ketemu. Orang di padang pasir haus, lapar, capek, malam istirahat, melek subuh, ontanya hilang, nangis Pak, mati itu sudah, mati. Karena perbekalannya itu lontong, abon, kering tempe, itu ya, sehingga dia kehilangan, merasa mati saya. Tahu-tahu datang itu ontanya tadi, ya Allah, alhamdulillah ketemu. Allah itu lebih senang nerima hambanya tobat daripada seorang yang menemukan ontanya yang hilang. Itu yang sudah kita bahas minggu lalu. Dan sekarang kita bahas yang hadis yang kedua dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyam yaqul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, rawahu Muslim. Nah, sahabat Jabir bin Abdullah, ya, salah satu sahabat dekatnya Rasul, mengatakan, saya mendengar Nabi Muhammad mengatakan 3 hari sebelum wafat beliau. 3 hari sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, la yamutanna, jangan sekali-kali kalian wafat, meninggal dunia, ahadukum illa, kecuali wahwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, kecuali dia sudah husnudzon kepada Allah. Jadi tidak boleh seseorang itu suudzon terus nang Gusti. Tidak mungkin seorang seperti saya bisa dimaafkan.
Tidak mungkin orang seperti saya ini bisa diampuni. Tidak mungkin Allah itu masih mau sama saya. Itu kan suudzon berarti. Nah, itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi harus berprasangka, ya Allah, dosa saya banyak tapi rahmatmu lebih besar. Ya Allah, dosa saya sudah menggunung tapi rahmatmu wasi'at kulla syai'. Rahmatmu di atas segalanya. Nah, itu orang harus husnudzon begitu. Tapi jok mari ngono maksiat mana? Ada dulu sohib saya. Ya setelah saya menjadi seorang habib ini, konco dulunya konco, dia bilang, kok nggak ingin nonton? Saya diem. Nonton apa? Nonton film ini di bioskop maksudnya. Sampai arek-arek akeh. Saya diem. Ya saya nggak mau langsung haram ini. Tapi dia tahu kalau itu haram, dia tahu sudah. Oh iya kan, gampang wis. Sudah loh. Nek dosa-dosamu dhewe. Oh waduh ngene dosa kon lho. Ngenteni apa? Lah nek aku mlebu ora mati ning jero. Ya apa? Seorang habib, pemilik pondok Al-Hijrah An-Nabawiyah dan pondok An-Naqo serta rutinan Zawiyah Nurul Iman dan Majelis Rasulullah Malang, meninggal dunia ketika nonton film di bioskop. Ya apa? Ayo. Ya apa? Ya apa lak lucu ta? Makanya Rasulullah mengatakan ittaqu mawaqi'atuham. Jauhilah tempat-tempat turunnya di situ hal-hal yang membawa fitnah atau membawa satu keburukan. Ya, apalagi ada muru'ah, kepantasan, mosok pengajar ilmu mlebu bioskop lah gak bois. Bocone baca bismillah dhisik mlebu sikil kanan. Ya enggak boleh. Ya itu yang ditakutkan. Itu yang ditakutkan, makanya hati-hati. Karena kita tidak tahu, Mas yo sosmed Anda itu jangan sampai ada hal yang berbau haram. Kenapa? Takutnya kalau kita meninggal belum kehapus ya. Kan banyak itu yang begitu. Ya, nah itu kan jariah itu. Melaku terus. Ayahab. Kemudian yang terakhir dari sahabat Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu qala, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah mengatakan, jadi ini hadis qudsi. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan apa yang dikatakan Allah secara langsung. Jadi apa yang dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad, kepada sahabatnya, itu namanya hadis qudsi. Seperti misalnya Yai Sya'roni mengatakan kepada saya, Beb, saya bangun di sebelah utara Jalan Purwosari. Saya nyampaikan ke jenengan, katanya Yai Sya'roni. Nah itu seperti itu contoh. Beb, saya sendiri mengatakan seperti itu. Nah itu Rasulullah menyampaikan dari Allah namanya hadis qudsi. Ya ibna Adam, wahai anaknya Adam. Ini Nabi Allah yang mengatakan, tapi yang menyampaikan Rasulullah. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kamu anak Adam, manusia, kamu berdoa, minta kepada saya, mengharapkan kepada saya, minta ampun kepada saya, akan saya ampuni kamu dosamu, dan saya tidak akan peduli dengan hal itu. Tak sepuro, buat saya tidak ada artinya. Jenengan kalau misalnya punya uang 10 juta, 20 juta, 100 juta, kemudian ada uang receh, ya di lemari itu ada uang receh, jenengan tidak terlalu perhatian itu. Kemudian anak jenengan bilang, Pak, duit cerik tak pek, Pak, uang recehnya saya ambil pek-peken wis, karena saya kaya, saya ayak. Uang receh itu dolar itu 500 rupiahan, mungkin cuma 3 atau 4. Bagi anak yang umur 5 tahun, dia senang dapat ini. Dia merasa bapak ini tidak ada ayah yang sebaik Anda, ini tidak ada. Itu kata-katanya anak saya yang paling besar, nek mari njaluk sesuatu. Sekao no api kowe api ki sekao. Tak pikir bapakmu ben ngene kok nangis. Kok niki buaya mau dikadalin. Ya, uang ini 2.000 rupiah yang dari uang receh itu kalau diambil anak Anda, dia merasa
Bapak iki yo, saya minta itu loh, PNKB 1 atau 2 Pak, ambil semua. Padahal 2.000. Karena bapaknya uangnya 1 miliar mungkin, dia tidak peduli dengan uang receh itu, tidak ada artinya. Bahkan mungkin 1.000, 2.000 perak itu yang ngumpul, dia tidak tahu mungkin sudah berbulan-bulan, tahu-tahu anaknya nemu 2.000-an sekian. Pak, PPN wis, la ubali, tidak peduli saya. Allah itu kalau ngampuni dosa juga begitu. Tidak peduli Allah, karena Allah maha rahmatnya besar. Tidak dihitung-hitung ya Allah. Ya tapi kon biyen tidak ada begitu. Allah kalau sudah ngampuni gak ada ngundat. Tidak diundat sama Allah. Ya ibna Adam, anak Adam, lau balagot dzunubuka anana samai itu mastaghfaratan yaghfartu laka. Wahai anak Adam, kalau misalnya dosamu itu sampai ujung langit, ya ini percontohan saja. Maksudnya dosamu itu sak langit. Itu kan cuma peribahasa. Ya kan? Maksudnya dosamu itu banyak sekali. Kemudian kamu mau minta maaf kepada saya, ghafartu lak, tak ampuni kamu. Saya ampuni kalian. Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya, kalau kamu datang kepada saya yaumil qiyamah dengan sepenuh bumi ini dosamu, tsumalaqitani, ya, kamu mendapati saya, menemui saya, la tusyrik bi syai'a, tidak pernah kamu mensyirikkan saya kepada yang lain, tidak mensekutukan saya dengan yang lain, la ataituka biqurabiha maghfiratan, akan saya ganti jumlah dosamu dengan ampunan dari saya. Itu katanya Gusti, saking baiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya orang datang ke Allah dosanya 1.000, amalnya 500. Berarti lebih banyak dosa. Dosanya 1.000, amalnya 500. Berarti lebih banyak mana? Dosanya. Tapi dia tidak syirik kepada Allah. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Dia berharap taubat kepada Allah. Itu yang 1.000 bukan hanya dihapus, tapi dirubah sama Allah jadi pahala. Ditambahkan ke pahalanya yang jumlahnya berapa tadi? 500. Jadi pahalanya berapa sekarang? 1.500. Dosanya 0. Pahalanya itu diambilkan dari dosa itu, digantikan ke pahalanya. Jadi akhirnya dia plus 1.500 pahala. Contohnya seperti begitu. Ya, misalnya jenengan ada utang ke orang. Berapa utang sampean? Utang saya 1 juta Pak. Sudah bisa bayar sampean tidak bisa? Wis. Yang jenengan utang sama saya gak usah bayar. Iki loh, jumlah yang sama saya kasih ke kamu 1 juta gak usah bayar. Ini loh tak ganti dengan saya bayar. Saya yang bayar utang saya. Saya yang bayar utangmu ke saya, tak bayar ke kamu. Bayar. Jadi minus jadi plus. Itu saking welase Gusti Allah. Nah, semoga kita dijadikan Allah yang orang-orang yang selamat fid dunya wal akhirah, dan anak-anak semua, keluarga kita, rezeki, jodoh, semuanya, ilmu manfaat diberikan oleh Allah, keselamatan fid dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.